Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Harokah Majelis Taklim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diperkenankan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh hikmah. Ramadan juga merupakan bulan penuh ampunan dan berkah bagi para pekerja. Terlebih bagi para pekerja di Indonesia yang masih dinaungi dengan beragam tradisi keislaman, sehingga kita bisa menikmati puasa dan berbagai ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan lebih hikmat. Bekerja dan mencari nafkah merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ada banyak ayat yang menyiratkan kewajiban manusia untuk bekerja. Salah satunya dalam surat At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan pentingnya bekerja secara profesional sebagai bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bekerja secara profesional. Selain bekerja secara profesional, Allah juga mewajibkan hambanya untuk beribadah mahdho berupa sholat, puasa, dan zakat. Terlebih jika pekerjaan dan ibadah mahdho itu diiringi dengan doa dan ibadah sunnah lainnya yang nilainya akan berlipat ketika dikerjakan di bulan suci Ramadan ini. Salah satu ibadah yang menjadi tradisi rutin di negeri ini adalah membaca Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang mencerminkan sifat Allah yang berjumlah 99 nama. Mengapa saya sebut tradisi? Karena Asmaul Husna dalam bentuk syair Arab atau nadom, qasidah maupun dalam bentuk zikir kerap dibaca di hampir seluruh masjid, musola, langgar, suro, majelis taklim, pesantren, hingga di rumah-rumah kaum muslimin. Bahkan di sejumlah perkampungan, zikir Asmaul Husna yang biasa disebut dengan tarhiman menjadi penanda masuknya waktu imsak. Di kalangan muslim, Asmaul Husna kerap menjadi wirid atau pengantar doa khusus untuk tujuan tertentu. Seperti Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni maha pemberi kekayaan yang diyakini berkhasiat dalam melampangkan rezeki, Al-Qawiyyu Al-Matinu yang maha kuat, yang maha kokoh, yang memberi dampak kekuatan khusus bagi pembacanya. Sejumlah ulama seperti Kiai Ali Maksum Krapya, Kiai Amjad Semarang, Habib Umar Al-Hafidh menggubah nadom dan qasidah khusus yang berisi Asmaul Husna. Nadom dan qasidah yang mereka gubah banyak dibaca oleh masyarakat muslim Indonesia. Begitupun Imam Ghazali, Imam Al-Qurtubi, Imam Syafi'i dan sejumlah ulama lain membuat kitab khusus yang menerangkan tentang kandungan dan keutamaan Asmaul Husna. Salah satu keutamaan Asmaul Husna menurut Imam Ghazali adalah meningkatkan keyakinan dan pengenalan kita terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menjadi cermin bagi manusia untuk berupaya meniru sifatnya. Sebab dalam diri setiap manusia terdapat ruh yang ditiupkan Allah. Ruh inilah yang secara naluriah mempunyai fitrah untuk selalu mengenal, mendekat, dan mengikuti sifat-sifat Allah. Hal ini tertuang dalam tafsir surat Shad ayat 72 yang kurang lebih bermakna bahwa Allah telah menegaskan bahwa Dia telah menyempurnakan setiap kejadiannya, termasuk kejadian dalam penciptaan manusia
dan dari penciptaan tersebut dia meniupkan rohnya. Bahkan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengungkapkan bahwa ruh dalam diri manusia ini jika terus disucikan dengan ibadah, diasah dengan berbagai latihan zikir lisan, hati dan sikap, maka berpotensi menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Syekh Abu Hasan Astadili memberikan aurat dan doa khusus bagi para pekerja yang ketika dibaca secara istiqomah akan memberikan dampak positif bagi para pelakunya. Wiritan yang diambil dari Asmaul Husna ini menurut pendiri Thariqah Sadiliyah tersebut dianjurkan dibaca ketika hendak memulai bekerja atau melakukan sesuatu, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Asmaul Husna yang dimaksudkan adalah Ya Qawiyu, Ya Aziz, Ya Alimu, Ya Qadiru, Ya Sami'u, Ya Basiru. Wahai Dat yang maha kuat, wahai Dat yang maha mulia, wahai Dat yang maha mengetahui, wahai Dat yang maha kuasa, wahai Dat yang maha mendengar, wahai Dat yang maha melihat. Selain Asmaul Husna, para ulama juga mengajarkan agar kita membiasakan tadarus dan semaan Al-Quran, di mana kita bersama-sama menyimak bacaan Al-Quran yang dilafalkan seorang mudaris atau orang yang bertadarus. Tadarus dan semaan ini juga bukan tradisi kumpulan, silaturahmi atau kongko selepas tarawih semata. Tradisi yang diajarkan para ulama ini merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran yang bermakna bacalah Al-Quran secara tartil atau seksama. Tartil menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan bacaan yang fasih, serta merasakan arti dan maksud dari ayat yang dibaca hingga berkesan di hati. Jamaah Majelis Talim rahimakumullah. Dari uraian ini kita dapat simpulkan bahwa bekerja, berzikir, dan berdoa merupakan rangkaian ibadah yang akan menambah nilai kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut semakin akan berdampak positif ketika dikerjakan secara ikhlas dan penuh harapan terhadap kasih sayang Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.